Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat tutor? Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah sahabat tutor, kita bertemu lagi dalam pertemuan ke-6 dalam mata kuliah analisis kasus bisnis. Adapun di dalam pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas mengenai tentang aspek sumber daya manusia, bagaimana kita harus mengetahui kebutuhan akan SDM di dalam kita membangun sebuah bisnis. Baiklah sahabat tutor, tanpa saya memperpanjang kata pengantar dari saya, kita mulai mata kuliah ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sahabat tutor, pada pertemuan ke-6 ini kita membahas bagaimana kita bisa meramal permintaan SDM. Di mana SDM sangat penting sekali sahabat tutor dalam membangun sebuah bisnis, karena SDM merupakan ujung tombak kita atas gagal ataupun berhasilnya sebuah bisnis. Sahabat tutor, dalam peramalan permintaan SDM kita tuh harus bisa menentukan, yaitu beberapa kriteria. Yang pertama itu menentukan jumlah karyawannya. Itu jumlah karyawannya yang kita butuhkan untuk memulai sebuah usaha. Kemudian sahabat tutor, setelah kita mendapatkan jumlah karyawannya, lalu kita melakukan namanya seleksi. Seleksi ini untuk mengetahui keahlian karyawan, apakah karyawan tersebut memiliki kompetensi atau tidak. Atau kita bisa melihat karakteristik karyawan kita juga, itu juga bisa kita lihat pada saat seleksi. Lalu sahabat tutor, kita juga bisa melihat lokasi karyawan yang dekat dengan perusahaan kita, di mana hal ini merupakan sasaran dalam organisasi ya, sahabat tutor. Jadi kalau misalnya karyawan itu
kita rekrut dari jauh dari lokasi bisnis kita akan menimbulkan biaya yang lumayan besar sahabat tutor. Karena kita membutuhkan transportasi dan akomodasi untuk memanggil karyawan itu ke lokasi bisnis kita. Maka dari itu perlu sekali sebuah perencanaan atau manajemen sumber daya manusia yang baik untuk melakukan yang namanya rekrutmen dari eh, bisnis atau aktivitas yang bisnis yang kita lakukan. Contohnya seperti itu. Perusahaan ini membuat personal komputer, yaitu aktivitas dapat dinyatakan dalam hal jumlah unit komputer yang diproduksi. Jadi, misalnya kita butuh karyawan di bidang komputer, maka kita harus sesuaikan karyawannya atas jumlah komputer yang kita miliki, ya. Lalu kita juga butuh dengan jumlah pemesanan, jumlah voucher yang diproses, ataupun berbagai aktivitas lainnya. Misalnya untuk pembuatan 10.000 komputer notebook, setiap bulan akan memerlukan 60.000 jam kerja. Perakitannya selama 120 jam per bulan, dan membagi 60.000 jam kerja itu dengan 150 jam kerja per bulan, diperolehlah 400 orang perakit yang diperlukan setiap bulannya. Dengan cara perhitungan yang sederhana ini, kita bisa gunakan untuk pekerjaan lainnya yang dibutuhkan untuk memproduksi dan memasarkan komputer. Beberapa teknik dalam peramalan permintaan SDM ini telah banyak digunakan oleh para profesional SDM software, diantaranya dijelaskan oleh Mondi 2008 sebagai berikut. Pertama itu peramalan basis nol atau zero basis forecasting, yaitu metode ini menggunakan level pekerjaan organisasi pada saat ini sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan dan pengangkatan karyawan di masa mendatang. Pada prinsipnya, prosedur yang sama dengan yang digunakan untuk perencanaan SDM adalah untuk penganggaran basis nol. Artinya, setiap anggaran harus ditetapkan setiap tahun. Jika seorang karyawan berhenti ataupun diberhentikan ataupun meninggalkan perusahaan karena suatu sebab tertentu, maka posisinya tidak secara otomatis diisi oleh orang lain. Suatu analisis harus dilakukan untuk menentukan apakah perusahaan dapat membenarkan pengisian tersebut atau seringkali suatu posisi telah ditinggalkan oleh seorang karyawan, dibiarkan tetap kosong dan pekerjaannya dibagi di antara karyawan tersisa. Artinya sahabat tutor, peramalan basis nol ini atau zero forecasting itu suatu metode jika ada suatu insiden ataupun suatu hal yang tidak terduga di mana ada bagian atau karyawan kita yang resign ataupun yang meninggalkan perusahaan. Maka bukan serta-merta kita harus langsung mencari penggantinya. Namun, yang akan kita lakukan pertama kali yaitu kita harus menjabarkan ataupun memberikan atau mendelegasikan pekerjaan yang ditinggalkan oleh karyawan yang resign tersebut kepada teman-teman lain sebelum kita mendapatkan karyawan baru. Karena kenapa? Karena dalam merekrutmen karyawan tidak bisa secara cepat, sahabat tutor ya. Kita harus betul-betul seleksi dengan baik. Ada prosedur seleksi dalam rekrutmen karyawan. Kuncinya sahabat tutor dalam permasalahan basis nol ini adalah analisis dari kebutuhan SDM dan perencanaan yang menyeluruh termasuk juga kegiatan outsourcing dan alternatif lain dalam pengangkatan karyawan. Maka dari itu sahabat tutor, maka metode zero basis forecasting ini adalah di mana perusahaan tidak boleh tergantung pada satu keahlian atau satu karyawan. Maka perusahaan harus melakukan namanya sosialisasi tentang tugas-tugas ke seluruh karyawan sehingga jika ada karyawan yang meninggalkan ataupun sakit ataupun karyawan itu resign, maka ada karyawan lain yang memang sudah kita ajarkan di tugas di bidang yang lain sehingga kita tidak harus cepat untuk melakukan pergantian ataupun mencari karyawan baru. Yang kedua itu pendekatan bawah dan atas atau bottom up approach.
Pada pendekatan ini, sahabat tutor, level yang paling bawah itu melakukan ya dilakukan pada setiap level atau organisasi secara turut menerus sehingga akhirnya menghasilkan peramalan kebutuhan karyawan secara keseluruhan. Artinya kita membutuhkan karyawan itu dari level paling bawah, yaitu staf-stafnya dulu, sahabat tutor. Setelah kita dapat staf-stafnya, baru kita cari level yang di atas stafnya, mungkin supervisor. Nah, setelah kita dapat supervisor, baru kita melakukan untuk spesifikasi manajer. Kenapa, sahabat tutor, kita lakukan itu? Agar kita bisa menentukan kualitas seorang manajer kita itu seperti apa. Apakah manajer ini akan mewakili membawahi 10 atau 5 orang karyawan di bawahnya, ataupun 3 atau 2. Ini juga menentukan beban kerja, sahabat tutor. Jadi pendekatan ini didasarkan atas alasan bahwa manajer di masing-masing unit paling banyak mengetahui tentang tuntutan pekerjaannya. Ini yang dilakukan biar manajer itu tahu beban kerjanya sebesar apa, sehingga kita juga perlu manajer di level yang seperti apa. Pada hasil akhirnya, sahabat tutor, ini merupakan peramalan kebutuhan tentang total organisasi secara keseluruhan. Dalam proses menuju ke level yang lebih tinggi, seringkali terjadi interaksi yang sangat intens tentang perkiraan kebutuhan yang telah dihasilkan oleh level sebelumnya, ya. Maka, sahabat tutor, di sinilah kita butuh yang namanya negosiasi. Negosiasi, diskusi, yaitu untuk menentukan seorang manajer itu kita tidak bisa asal dalam memilih dan tidak bisa hanya sekedar mengandalkan background ataupun jabatan jabatan sebelumnya. Jadi kita betul-betul melihat karakternya, ya. Kita itu kompleks sekali dalam penilaiannya, sangat kompleks, sehingga si manajer tadi bisa beradaptasi dalam lingkungan atau budaya kerja di bisnis kita. Kemudian, sahabat tutor, dalam peramalan SDM kita juga melakukan namanya hubungan antara volume penjualan dan jumlah kebutuhan karyawan. Nah, ini sudah kita jelaskan, ya, sahabat tutor, ya, bahwasanya jika kita perusahaan dalam skala besar, tentu, ya, sahabat tutor, kita membutuhkan karyawan yang cukup besar ataupun sebaliknya. Dan ini sudah lumrah, sahabat tutor. Jika kita banyak proyek ataupun banyak pekerjaan, tentu kita membutuhkan SDM yang sangat besar atau pekerja yang sangat besar. Kemudian kita melakukan dengan model simulasi. Nah, model ini merupakan teknik eksperimen, sahabat tutor, dalam melakukan rekrutmen karyawan, yaitu kita modelnya. Jadi kita abstrak dari dunia nyata, suatu abstrak dunia nyata. Dengan demikian, model simulasi ini suatu usaha menggambarkan situasi dunia nyata melalui logika matematis untuk memprediksi apa yang terjadi. Jadi kita melakukan simulasi. Misalnya, contoh pertanyaan, apa yang akan terjadi jika kami menempatkan 12% dari seluruh tenaga kerja untuk bekerja lembur. Jadi kita mungkin target, sahabat tutor, ya. Kita simulasikan jika kita mempunyai karyawan kurang lebih misal 10, maka kira-kira salah satu karyawan ini bisa menghasilkan berapa produk. Misalnya satu karyawan akan menghasilkan 5 produk dalam satu hari. Sementara kita memiliki 10 karyawan. Berarti kalau 5, otomatis produk yang dihasilkan dalam satu hari bekerja itu adalah 50 produk. Nah, namun kita memiliki pesanan tambahan. Misalnya kita butuh 20 produk lagi. Maka karena melihat waktu, karena melihat citra kita agar baik di mata konsumen kita ataupun mitra kita, mau tidak mau kita melakukan yang namanya kerja lembur. Dengan kerja lembur itu kita akan bisa memenuhi pesanan. Jadi kita buat simulasinya, kalau kerja lembur karyawan itu bisa menghasilkan berapa produk. Karena tentu berbeda. Pada jam kerja, kemungkinan karyawan bisa kerja secara maksimal ataupun
bisa melaksanakan menyampaikan targetnya. Namun secara lembur mungkin kita butuh bukan hanya maksimal tetapi lebih daripada maksimal dalam waktu yang singkat agar lembur ini tidak over budget, kita bisa tuntut karyawan lebih cepat lagi dalam bekerja, yaitu dengan memberikan mereka insentif lembur. Lalu apa yang akan terjadi jika pabrik menggunakan shift? Nah, ini juga bisa sahabat tutor, untuk mengurangi misalnya lembur, karena hitungan lembur itu sahabat tutor lebih besar biayanya karena bisa jadi dia 2 kali lipat dari base gaji dia ya atau base upah dia. Jadi bisa juga kita lakukan dengan menggunakan sistem pabrik itu menggunakan shift, yaitu dengan melakukan jam kerjanya kita atur. Jadi ada shift pagi, shift siang, dan shift malam. Misalnya seperti itu, sahabat tutor. Ini untuk menghindari namanya lembur tadi, sahabat tutor, agar tidak kita uh, melebihi atau over budget dari biaya dan biaya itu akan tidak membengkak. Sini kita bisa lihat tabelnya sahabat tutor ya. Ya, kalau misalnya tadi kita bicara tentang hubungan antara volume penjualan dan kebutuhan karyawan, sini sudah kelihatan tabelnya. Semakin tinggi volume, maka semakin tinggi pula lah jumlah karyawan yang kita butuhkan. Kita bisa lihat. Kemudian sahabat tutor kita bicara dengan peramalan ketersediaan SDM, yaitu menentukan apakah perusahaan akan dapat menjamin karyawan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan serta menentukan dari mana sumber tenaga kerja ini diperoleh. Maka kita diperlukan peramalan ketersediaan itu. Jadi sumber-sumber yang layak, karyawan yang sesuai kompetensi, sesuai dengan klasifikasi yang kita butuhkan, ini perlu yang namanya perencanaan yang paling penting sahabat tutor. Mana contoh seperti ini sahabat tutor ya. Sebuah perusahaan besar di daerah Banten sedang bersiap-siap untuk memulai atau mengoperasikan pabrik barunya. Para analis telah menentukan bakal adanya banyak permintaan produk baru dalam jangka panjang. Pendanaan telah tersedia dan peralatan juga sudah tersedia di tempat kerja kita. Namun sahabat tetap, kegiatan proyek ini telah 2 tahun ini belum dapat dilakukan. Rupanya manajemen telah membuat kesalahan kritis, yaitu dia telah melakukan studi tentang sisi permintaan SDM, tetapi tidak pada sisi pasokannya. Sehingga ada ketidakcukupan persediaan tenaga kerja yang berkualitas pada pasar tenaga kerja lokal untuk menjalankan pabrik barunya. Para tenaga kerja baru ini tersebut harus menerima pelatihan secara ekstensif dan perlu berpindah kepada pekerjaan barunya. Ya, jadi kita perlu, jadi gini sahabat tutor, jadi karena ketentuan dari perundang-undangan misalnya sahabat tutor ya, pemerintah mengatakan bahwasanya perusahaan harus bisa merekrut pemuda atau karyawan lokal di sekitar tempat bisnis tersebut. Namun akan tetapi karyawan yang kita rekrut atau karyawan lokal yang kita rekrut itu belum dapat bekerja dengan baik. Kenapa? Karena mereka belum memiliki kompetensi ataupun kelayakan dalam bekerja untuk bisnis ini misalnya. Maka hal ini tentu bisa mengganggu pemulaian bisnis kita. Karena apa? Karena karyawan yang kita rekrut itu belum memiliki kompetensi ataupun kelayakan. Maka yang harus kita lakukan adalah melatih mereka terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan pekerjaan ini. Nah, tentunya ini juga akan menimbulkan biaya dan waktu. Nah, hal inilah yang harus dipikirkan sebelum bisnis itu dimulai atau sebelum produk ini kita jalankan, maka kita terlebih dahulu harus melihat apakah karyawan baru kita ini sudah siap untuk melaksanakan pekerjaan ini. Nah, kalau yang sudah siap, tentunya bisnis ini sudah bisa dijalankan. Namun, jika belum siap, maka yang harus dilakukan adalah pelatihan dulu terhadap karyawan tersebut, ya, agar karyawan tersebut siap untuk bisa melaksanakan pekerjaannya nanti. Dari ilustrasi contoh ini, sahabat tutor,
kita bisa melihat bahwa calon tenaga kerja dari sumber eksternal perusahaan ini perlu mencari terlebih dahulu sumber internalnya. Ya, penentuan pasokan tenaga kerja internal memerlukan analisis rinci mengenai berapa banyak tenaga kerja yang saat ini berada dalam berbagai macam kategori jabatan tanpa atau berapa banyak tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus. Selanjutnya dilakukan modifikasi terhadap analisis tersebut untuk merefleksikan perubahan yang diharapkan menjadi dalam yang terjadi dalam beberapa waktu ke depan sebagai hasil dari pemberhentian, promosi jabatan, transfer, pemindahan secara sukarela, dan pengunduran diri oleh karyawan. Jadi sahabat tutor perlu kita lakukan, kita bisa melihat atau kita bisa mengidentifikasi melalui matriks transisi. Nah, ini matriksnya sahabat tutor kita bisa lihat berapa karyawan internal kita. Jadi kita bicara sebelum kita merekrut karyawan eksternal, kita lihat dulu berapa jumlah karyawan kita, manajer penjualan kita, profesi penjualan, tenaga penjualan, asisten manajer pabrik, manajer produksi, dan tenaga perakitan, staf klerek, dan berbagai kebutuhan yang tidak ada. Nah, jadi kita bisa lihat, karena kenapa? Karena para manajer dan profesi ini dan tenaga penjual ini yang akan melatih karyawan baru tadi, ya, agar bisa karyawan baru tadi dapat bekerja sesuai dengan arahan yang sudah diberikan oleh para seniornya atau manajernya. Lalu kita melakukan peramalan kekurangan SDM. Bagaimana kita menilai ya, apakah kita memiliki SDM yang cukup atau tidak? Jadi hal yang paling penting dalam peramalan kekurangan SDM itu adalah beban kerja, sahabat tutor ya, beban kerja. Apakah beban kerja ini melebihi dari kapasitas SDM yang ada atau cukup? Ini bisa kita lihat dari beban kerja sebenarnya. Namun menurut Monde ini ada beberapa tindakan yang mungkin dilakukan untuk perusahaan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Di antaranya sahabat tutor itu perekrutan secara kreatif. Artinya sahabat tutor, kekurangan personil seringkali mengidentifikasi bahwa perusahaan perlu menerapkan pendekatan baru dalam menarik karyawan. Artinya perusahaan mungkin perlu merekrut calon karyawan dari wilayah geografi yang berbeda dari sebelumnya. Atau perusahaan perlu mengeksploitasi metode perekrutan baru, atau perusahaan perlu mencari tipe calon karyawan yang berbeda. Ya, tentunya kalau di Indonesia, sahabat tutor ya, budaya, lingkungan, suku itu serta cara bekerja masyarakat di Indonesia itu sangat bermacam-macam, sahabat tutor. Jadi ada yang mengandalkan skill ototnya, ada menggunakan skill pemikirannya, ada yang rajin sekali. Itu juga budaya lingkungan mereka sebelum mereka bekerja itu juga mempengaruhi mereka dalam kondisi bekerja. Tentunya kita butuh suatu keadaan yang kompetitif, suatu keadaan yang harmonis di mana para karyawan kita ini kita ambil dari berbagai daerah. Nah, ini juga akan memberikan suatu persaingan yang baik, sahabat tutor. Kemudian pemberian kompensasi yaitu dengan kita merekrut karyawan, jelasnya kita juga memberikan beberapa hadiah ya sahabat atau reward agar karyawan tadi lebih semangat dalam persaingannya sehingga kekurangan-kekurangan SDM ini dapat terpenuhi dengan persaingannya akan memberikan suatu motivasi yang tinggi ya dengan kita memberikan kompensasi seperti pemberian hadiah kepada karyawan-karyawan yang berprestasi, yang memiliki kecerdasan, karyawan yang memiliki fleksibilitas pekerjaan yang baik dan manajemen waktu yang baik. Ini juga akan memberikan menutupi kekurangan di SDM kita. Lalu jika kita juga mengurangi kekurangan SDM itu kita bisa melakukan namanya program pelatihan. Nah, program pelatihan ini sahabat tutor penting sekali yaitu untuk melatih keterampilan mereka serta pendidikan mereka juga sahabat tutor. Jadi kita bisa melakukan dua hal ini dengan cara yaitu memberikan suatu reward ya sahabat tutor, suatu pelatihan kerja agar karyawan ini memiliki motivasi kerja yang besar, memiliki pengetahuan yang besar, atau kita memberikan pendidikan untuk melanjutkan studinya itu bisa sahabat tutor.
Contohnya seperti perusahaan kecil yang ingin mengembangkan pasarnya, mengangkat orang-orang dengan kualifikasi rendah untuk menjadi tenaga penjual melalui pelatihan dasar ya, ataupun tenaga penjual. Lalu sahabat tutor, penyesuaian standar seleksi. Ya, jadi pendekatan lainnya mengatasi bagaimana kekurangan SDM ini, yaitu penurunan standar pekerjaan. Kriteria seleksi digunakan untuk memilih karyawan tertentu mungkin harus dibedakan untuk menjamin bahwa jumlah orangnya telah cukup tersedia untuk mengisi jabatan. Daripada menunggu seseorang harus yang memiliki pengalaman lebih luas, lebih baik perusahaan mengangkat tenaga kerja yang telah berpengalaman dan melatihnya mengerjakan pekerjaan. Ya, jadi misalnya kita mencari, kita cari orang yang profesional, yang sudah jago mungkin pekerjaan di luarnya. Ini akan menimbulkan kos yang besar. Tentunya orang yang sudah profesional di luar itu, kita harus membayar gaji yang sangat besar, sahabat tutor. Karena mereka akan membandingkan pekerjaan mereka terdahulu di perusahaan mereka terdahulu dengan perusahaan mereka yang akan mereka uh, kerjakan di sekarang nanti. Tentunya ini akan menjadi kontradiksi, sahabat tutor. Akan terjadi negosiasi yang begitu panjang. Namun ada baiknya kita melakukan kaderisasi. Kaderisasi ini yaitu melatih karyawan kita yang sudah ada agar meningkatkan pengetahuan mereka sehingga standar mereka itu juga akan meningkat. Di samping itu, sahabat duta, beberapa strategi lain juga mengatasi kekurangan pasokan tenaga kerja ini seperti kerja lembur, pekerja sementara, atau kita ke outsourcing, itu pihak ketiga, sahabat duta, ya, atau mengurangi perputaran karyawan dan inovasi teknologi. Yang jelas teknologi juga sangat membantu dalam pekerjaan, ya, dalam pekerjaan, baik itu pekerjaan secara uh, bisnis kita maupun pekerjaan karyawan-karyawan kita. Lalu peramalan surplus SDM, apakah SDM kita ini sudah melebihi kapasitas yang kita butuhkan atau tidak, maka kita perlu melakukan analisa, sahabat kita, seperti pengangkatan karyawan yang terbatas. Ya, tentunya kalau SDM sudah terpenuhi, kita tidak serta-merta melakukan yang namanya rekrutmen lagi, sahabat tutor. Tentu akan dilakukan namanya penghentian rekrutmen. Contohnya seperti bagian pengendalian kualitas terdiri dari 5 inspektur, di mana satu diantaranya keluar pindah ke perusahaan lain, maka perusahaan tidak mengganti orang tersebut. Namun dengan demikian, jika semua inspektur keluar, maka perusahaan perlu mengganti beberapa di antaranya, paling tidak untuk menjaga keberlangsungan kegiatan. Ya. Jadi kalau misalnya kita memang sudah over karyawan kita sudah banyak, ya kita nggak usah lagi melakukan rekrutmen. Ataupun kalau ada pun yang resign, ya tentu dengan karyawan yang ada itu sudah bisa jalan. Ya. Jadi kita tidak perlu. Lalu bisa juga kita mengurangi jam kerjanya, sahabat tutor ya. Jika karyawan sudah banyak sekali, ya tentu jam kerjanya. Karena kenapa? Karena ini bicara tentang cost, ya, tentang biaya. Tentunya dari mana kita bisa menggaji karyawan tersebut, dari mana kita bisa membayar upah mereka. Kalau karyawan tersebut memiliki jam kerja yang berlebihan, sementara pekerjaannya ataupun produk yang dihasilkan tidak sesuai, sebetulnya kita kurangi jam kerja. Lalu kita lakukan juga pensiun dini, ini untuk merefresh, ya, untuk merefresh atau regenerasi eh, dari karyawan lama dari karyawan baru, tentunya dengan kriteria-kriteria tanpa harus menyakiti karyawan lama, yaitu kita memberikan penawaran-penawaran yang baik, penawaran-penawaran yang menarik agar karyawan itu dengan sukarela ingin ataupun menerima pensiun dini. Lalu kita lakukan yang terakhir itu perampingan atau downsizing, yaitu pengurangan jumlah karyawan yang terencana dengan tujuan meningkatkan kemampuan bersaing organisasi. Ada beberapa cara, sahabat tutor, yaitu dengan mengganti tenaga kerja dengan teknologi, ya, menutup pabrik yang sudah ketinggalan zaman, atau otomatisasi memperkenalkan penggunaan teknologi terbaru yang dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Di samping itu, seringkali penghematan biaya tenaga kerja lebih besar dibandingkan biaya penggunaan teknologi. Ya, ini sudah jelas, sahabat tutor ya. Dengan ada teknologi, maka pekerjaan akan semakin mudah. Dengan ada teknologi juga, karyawan juga akan berkurang. Ya. Lalu dengan menggunakan merger atau akuisisi, ya, akuisisi ini
yaitu penggabungan dua perusahaan menjadi satu atau kita mengambil alih perusahaan orang ya. Jadi dengan adanya akuisisi, adanya merger, otomatis adanya pemberhentian tenaga kerja. Ini sudah jelas saudara karena kepemilikan perusahaan itu dimiliki oleh orang lain lagi. Lalu pindah ke lokasi yang lebih menguntungkan. Perusahaan dapat memindahkan lokasi perusahaan yang atau pabrik yang biaya tenaga kerjanya mahal ke lokasi yang lebih murah. Ya, ini sahabat tutor bicara tentang bagaimana eh, lokasi pekerjaan itu menentukan keberlangsungan dari bisnis itu sendiri. Contohnya misal perusahaan lokal itu di daerah kita memikirkan untuk mengembangkan supaya perusahaan bisa maju maka kita pindah perusahaan ini ke ibu kota besar. Tentunya ini juga akan menjadi salah satu pengurangan atau karyawan ya karena kemungkinan akan terjadi gejolak internal sahabat tutor karena karyawan yang udah settle di lokasi kerjanya dekat dengan keluarganya otomatis dia juga akan eh, melakukan yang namanya eh, resign. Tapi ini merupakan salah satu untuk mengatasi surplus SDM sahabat tutor. Dengan banyaknya kita cabang-cabang, otomatis karyawan yang kita butuhkan atau karyawan yang surplus tadi bisa kita relokasikan ke berbagai daerah. Begitu juga dengan merger dan akuisisi, otomatis karyawan-karyawan kita yang sudah banyak tadi, karyawan-karyawan kita yang sudah dilatih tadi bisa masuk di perusahaan-perusahaan yang sudah kita akuisisi atau kita merger. Baiklah sahabat tutor, demikianlah pembahasan kita mengenai tentang peramalan SDM. Kita sudah membicarakan tentang bagaimana kalau karyawannya itu surplus atau kebanyakan, atau kita kekurangan karyawan, ataupun kita membutuhkan karyawan dengan spesifikasi khusus dan keahlian khusus, tentunya perlu banyak hal yang harus kita lakukan, analisa yang harus kita lakukan, dan paling penting yaitu sahabat tutor, kita harus membandingkan dengan cost. Karena biaya itu sangat penting sekali untuk dapat kita analisa. Walaupun karyawan itu memiliki skill yang baik, ataupun memiliki pengalaman yang bagus, ataupun memiliki keterampilan yang baik, kalau perusahaan tidak sanggup untuk menggajinya, maka hal itu sangat sulit untuk dilakukan. Begitupun pula sebaliknya, jika kita ingin biaya yang murah, maka kita butuh karyawan yang lebih spesifikasi yang lebih rendah. Mungkin karyawannya belum terlatih, akan tetapi kita bisa melakukan banyak hal, contohnya yaitu melakukan pelatihan, memberikan pendidikan untuk karyawan tersebut agar karyawan tersebut bisa siap bekerja. Ini merupakan tujuan bagaimana kita meramal SDM dalam suatu bisnis. Baiklah sahabat tutor, demikianlah pertemuan kita pada pertemuan ke-6 ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart and creative. Sampai ketemu lagi sahabat tutor semua.